We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Bu Lili, seorang seniman, Selamat sore. seorang dosen, dan No, saya bukan seniman karena saya tidak berprofesi itu, tapi saya orang yang terlalu mencintai seni, Pak. Saya mendapatkan banyak manfaat lewat seni. Pecinta seni. Ya. Bu, bulan ini bulan April, Bu. Bu Lili sering menulis tentang Kartini. Ya. Puisi apa yang sudah ditulis tentang Kartini untuk bulan ini, untuk tahun ini, Bu? Bisa dibacakan, Bu, silakan. Kalau puisi apa? Banyak puisi saya bisa menghitung, Pak. Karena ada semacam kewajiban atau ritual khusus di April untuk saya mempersembahkan sesuatu untuk orang besar itu gitu. Hati Kartini. Tubuh Kartini bukan sekedar tubuh terlilit banyak daerah nan tanpa anggun. Tubuh Kartini adalah tubuh yang terlilit oleh falsafah hidupnya yang open-minded. Lalu hidupnya dijalankan pikirannya, bukan oleh pandangan umum yang tampaknya saja baik. Kartini adalah nilai, bukan tubuh. Puisi pendek, Pak. Wow. Bukan baju, bukan tubuh, Bu. Jadi dia nilai. Menurut saya dia adalah nilai. Selain Kartini, siapa lagi yang Ibu anggap hebat sebagai pahlawan wanita Indonesia, Bu? Dan mengapa, Bu? Silakan. Mungkin buat saya bukan pahlawan wanita Indonesia ya, Pak ya. Saya punya sosok tokoh perempuan yang menginspirasi hidup saya. Yang pertama adalah Maria Ibu Yesus. Yang kedua adalah Teresa dari Calcutta. Dan yang ketiga adalah Sri Mulyani Indrawati, yang namanya mirip saya, di belakang ada Indrawati. Dan kebetulan kami sama-sama di Agustus, sehingga itu pun jadi satu puisi buat saya. Oh, wow. Andai kata saya lahir di 26 Agustus, seperti tahun lahirnya Sri Mulyani, mungkin saya bukan Lili Indrawati, tapi saya Sri Mulyani. Ketika 31 Agustus di sekian puluh tahun yang lalu saya lahir di Belanda, maka saya adalah Ratu Beatrix dari Belanda. Tapi ternyata saya cuma Lili Indrawati. Mengapa, Bu? Mengapa mereka inspirasi untuk Ibu? Mereka kuat, Pak. Mereka kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita itu sudah dipandang sebagai orang kedua. Kalau di Jawa itu konco wingking gitu ya. Ada stigma umum di dunia itu bahwa perempuan adalah
makhluk kedua gitu. Yang pertama itu laki-laki. Nah, sehingga kadang-kadang wanita itu kemudian menikmati gitu, menikmati apa namanya, sebutannya itu, dan kemudian dia dianggap lemah, lalu dia menikmati kelemahannya. Padahal sebetulnya kita sama gitu. Nah, orang-orang yang kuat itu ternyata bukan orang yang selalu tercukupi segala sesuatunya gitu ya. Dia adalah orang-orang yang banyak bergelut dengan penderitaan. Gitu. Dan mereka bukan orang yang kalau perempuan ngalem gitu ya, menggantungkan diri pada sosok laki-laki atau sosok lain, sehingga kadang-kadang mereka menikmati gitu, mereka menikmati sebutan kelemahannya, kemudian orang nomor 2 setelah laki-laki gitu. Nah, orang-orang kuat itulah yang dan orang-orang yang bergelut dengan segala kesulitan itulah yang kemudian menjadi pemenang gitu ya. Kalau itu pemenang mungkin dia bisa pahlawan gitu. Tetapi kemenangannya bukan dengan sesuatu yang keras gitu ya. Bahkan ada sosok yang dikatakan di pertanyaan Bapak keberapa itu, kenapa kemudian saya selalu banyak membuat kata-kata, lebih baik perempuan menjadi ibu saja gitu. Istilah ibu itu seperti juga martabatnya lebih rendah gitu. Karena ibu itu dianggap hanya punya peran domestik gitu. Tetapi orang lupa bahwa ibu itu adalah ibunya dunia. Dia adalah yang menanamkan kebaikan, yang menanamkan pendidikan kepada anak-anak. Dan bangsa yang besar adalah jika ibu-ibunya kuat. Dan Kartini adalah salah satu yang dia tidak lewat kekerasan. Bahkan dia disebut sebagai seniman juga, gitu. Selain juga kurator. Gitu. Dia dalam segala keterbatasannya, dalam kondisi budaya yang wanita harus di rumah, tetapi karyanya pada tahun itu sudah sampai di negara Belanda. Tulisan kurasinya dengan membawa karya seniman punggung gunung di Jepara, gitu. Dengan tulisannya yang indah dalam bahasa Belanda yang baik, itu mendapat pujian dari Ratu Belanda. Padahal ketika kita lihat, internet belum ada gitu. Internet belum ada. Teknologi masih rendah. Bahkan teknologi belum berkembang sama sekali. Tetapi karyanya sudah bisa sampai ke mancanegara. Dan dia tidak pernah berperan publik, dia tidak pernah pergi dari rumah gitu. Dia tetap menjadi ibu, dia menjadi guru. Dan yang paling penting bagi seorang ibu, dia butuh banyak waktu gitu. Sementara pandangan sekarang, seorang ibu adalah orang yang sukses di luar. Gitu. Karena hal-hal fisik yang disandangnya. Gitu. Mungkin orang lupa bahwa ibu, di salah satu kata-kata puisi saya, ibu adalah seorang pendoa. Mungkin ada kata-kata di puisi saya yang tidak harus seperti Ratna Sarumpait atau Neno Barisma yang harus teriak-teriak di jalan. Gitu. Ibu biarlah saja di rumah dengan segala kesunyiannya. Gitu. Doa itu tidak mungkin diberikan dalam keramaian. Dan ibu yang saya maksud di situ nanti akan menjadi ibu dunia. Gitu. Karena dia akan melahirkan sosok anak yang penuh doa ibu dan penuh kesantunan, tidak kasar. Dan ibu selalu ada untuk dia di rumah. Bahkan mungkin saya agak sedikit andai kata dulu saya tidak menjadi dosen, mungkin saya lebih baik di rumah gitu.
Penyesalan itu baru muncul kemudian. Karena saya yakin bahwa di rumah pun semua bisa dilakukan. Menulis bisa dilakukan, membaca bisa dilakukan. Apalagi dengan kondisi teknologi yang maju seperti saat ini. Jadi rumah itu akan menjadi semacam sekolah, akan bisa menjadi semacam tempat ibadah, bisa menjadi semacam tempat berdoa, bisa menjadi semacam tempat bekerja untuk seorang perempuan berprestasi. Dia tidak harus keluar rumah. Nah, itulah pandangan-pandangan saya tentang kenapa kemudian pandangan ibu itu lalu terlalu domestik dan dia tidak bisa berkarya apa-apa, dan kemudian dia yang dianggap ibu yang sukses itu adalah ibu yang banyak keluar rumah dengan segala label yang ada padanya. Tetapi kita lupa bahwa ibu itu adalah ibu dunia, ibu masa depan. Tapi dari situ pun saya juga akan nanti mungkin dunia sudah berubah, filsafat juga sudah berubah. Sekarang yang menjadi Tuhan adalah teknologi. Mungkin doa-doa itu sudah tidak dibutuhkan lagi, gitu, seperti apa yang pernah ditulis oleh Profesor Babak Sugiharto. Gitu. Pada suatu saat mungkin agama juga akan berubah konsep, gitu. Karena yang menjadi Tuhan kita sudah dipimpin oleh teknologi. Dan teknologi itu bahkan yang mengerikan ketika pada suatu saat nanti mungkin tetangga saya adalah robot Sofia, gitu ya, yang dia tidak punya perasaan, yang dia tidak punya hati, gitu ya. Dia tidak punya morali karena dia hanya mesin dan mesin itu jahat. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya hanya kepada dunia, apakah kita masih membutuhkan manusia, gitu ya? Meskipun teknologi itu dilahirkan oleh manusia, gitu. Jadi itu kegelisahan saya ketika teknologi semakin maju dan orang semakin berperan publik, apalagi seorang ibu, gitu. Kemudian kasih itu mulai pudar, gitu. Spiritualisme juga mulai menipis, gitu. Nah, itulah beberapa, itu mungkin karena saya terlalu ketakutan, gitu Pak ya, ketakutan saya, tapi juga mungkin ketakutan pada dunia baru, gitu. Nah, bagaimana orang-orang bijaksana itu lahir kalau tidak dari didikan seorang ibu, karena pendidikan yang paling dasar itu adalah dari rumah. Mungkin sementara begitu, Pak. Iya, Ibu mengatakan bahwa wanita itu lemah, Bu. Pandangan umum, Pak. Ya, menikmati pandangan umum mengatakan kelemahan begitu. Tetapi orang kedua kalau di keluarga dan sebagainya. Tetapi yang memberi keputusan biasanya kan yang wanita, Bu. Tidak juga. Tidak juga. Karena di belahan dunia, banyak di belahan dunia, patriarki itu masih menjadi apa namanya? Menjadi kepercayaan, gitu, Pak. Ya. Nah, misalnya nabi perempuan itu jumlahnya juga tidak banyak, imam perempuan juga jumlahnya tidak banyak, bahkan mungkin di agama tertentu tidak boleh ada imam perempuan, gitu. Dan itulah juga kegelisahan Tita Ruby ketika dia membuat karya yang Serunding David, gitu ya. Mungkin gitu, Pak. Ibu sering menuliskan tentang perempuan yang lebih baik menjadi ibu saja dengan berbagai alasan. Iya. Tapi nanti dikatakan tidak ada emansipasi wanita, Bu. Nah, untuk Ibu sendiri, apa itu emansipasi? Silakan, Bu. Oke. Dan dia di rumah, bukan berarti dia kehilangan emansipasinya, Pak. Dia bisa bergerak seperti apapun dari rumah. Semua bisa kita mulai dari rumah, gitu. Artinya bersama keluarga, gitu. Bukan berarti ketika menjadi ibu itu adalah
misalnya kita bilang sebagai profesi atau kedudukan yang rendah, tidak gitu ya. Tetapi justru dia adalah utama gitu. Karena pendidikan yang pertama itu adalah dari rumah. Dan itulah adalah basic yang harus dimiliki oleh seorang ibu gitu. Sementara ketika ibu tidak di rumah, misalnya saja kalau kita tidak melihat pada orang-orang yang intelek, Pak, itu adalah hanya untuk hidup gitu. Hidup fisik gitu. Lalu kalau dia tidak, buat saya emansipasi itu tidak harus dia berperan publik yang mentereng gitu. Menjadi ibu pun bisa berperan publik. Gitu. Artinya bukan berarti ada pembatasan gitu. Apa yang dilakukan Kartini juga bisa menjadi suatu gambaran untuk kita bahwa dia tidak pernah pergi dari rumah. Gitu. Dia tidak pernah pergi dari rumah, tetapi karyanya bisa sampai keluar rumah gitu, bahkan sampai keluar negara gitu. Artinya perempuan itu kalau dia menjadi ibu bukan berarti dia harus kehilangan hak untuk mengembangkan atau kehilangan kesempatan untuk emansipasi wanita. Justru menjadi ibu, disitulah emansipasi itu bisa dibangun. Gitu ya. Mungkin begitu, Pak. Wow. Saya juga membaca tulisan-tulisan Kartini, Bu. Iya. Ya. Lalu kalau menurut riset Ibu atau menurut pengalaman Ibu, selain Kartini yang dari Jawa, apakah ada Kartini-Kartini lain yang dari pulau lain atau negeri lain? Kita nggak ngomong Kalimantan, Sumatera. Kita kan harus ngomongnya negeri karena dulu negeri kecil-kecil di Nusantara ini. Ya. Apakah pernah mendengar Kartini lain dari negeri-negeri lain, Bu? Saya pernah mendengar gitu, Pak ya. Bahkan dari apa namanya, dari luar apa namanya, ada banyak perempuan yang berperan apa namanya, untuk mengembangkan emansipasinya gitu ya. Saya tidak tahu, mungkin karena saya orang Jawa gitu ya. Mungkin. Yang kedua mungkin juga karena saya banyak mengkoleksi buku tentang surat-surat Kartini gitu. Mungkin itu sehingga kemudian mungkin itu PR kita berdua, Bu. Ya. Ya, kita saya rasa masih ada lain. Iya. Ya, dan masih ada, pasti masih ada, Pak gitu. Cuman karena fokus, karena kita di Jawa. Fokus saya lebih, Iya. Kita di Jawa, ibu kota di Jawa. Dan mungkin karena apa namanya, ketika saya membaca bukunya Pramudia dan sebagainya tentang Kartini, saya terenyuh saja dengan kehidupannya gitu. Dia anak selir gitu, yang dia harus berpisah dari ibunya gitu. Dia harus dipisahkan dari ibunya. Ya, bahkan dia tidak didekatkan pada ibunya, tetapi kepada ibu yang menjadi istri dari bapaknya gitu. Jadi sejak lahir dia tidak didekatkan dengan ibunya. Mungkin itu, Pak, karena saya membaca itu. Nah, kemudian dia harus tidak serumah dengan ibunya. Ketika di dalam sebuah kompleks itu dia harus ikut pada istri bapaknya gitu, yang bukan ibu kandungnya. Nah, itulah yang membuat saya terenyuh dengan Kartini itu. Sejak dia lahir, dia sudah dalam penderitaan gitu ya, secara batinnya. Nah, yang lain gitu, misalnya Cut Nyak Dien, itu
karena peperangan melawan Belanda dengan keberaniannya, tapi Kartini dengan kelembutannya, gitu. Dengan pendidikan. Dewi Sartika. Tapi Dewi Sartika akan berbeda, meskipun Kartini hidup di lingkungan orang Ningrat, gitu. Tetapi sebetulnya dia hanya kecipratan gitu ya, karena ibunya adalah orang biasa gitu, yang dianggap tidak layak gitu ya untuk menjadi istri seorang Ningrat gitu. Jadi mungkin saya melihatnya dari situ, sehingga kemudian saya intens pada Kartini, apalagi kemudian ditetapkan April 21 gitu ya Pak ya. 21 April lalu itu kayak menjadi semacam ritual, tetapi bukan hanya itu gitu. Ketika saya menjadi bagian dari lembaga pendidikan tinggi, ketika Hari Kartini itu saya miris gitu Pak, sedih gitu. Karena di Hari Kartini itu tidak melihat hakikatnya gitu. Di sana yang ada adalah lomba ratu luwes gitu ya Pak, lomba nasi kuning, kemudian lomba menata bunga, kemudian lomba make up, seperti itu. Padahal yang mengadakan adalah lembaga pendidikan tinggi. Ya meskipun itu dari ranah dharma wanitanya, sehingga saya tidak ingin hadir gitu, karena ya kayaknya memperingati Kartini itu hanya hura-huranya gitu. Apalagi ketika ada satu komunitas di Malang, kemudian ketika saya diundang untuk bicara tentang Kartini, itu diakhiri dengan Polonaise gitu ya Pak. Yang itu saya miris. Jadi sepertinya perayaan Kartini itu cukup berkebaya, lalu itulah Kartini, berbaju daerah, itulah Kartini gitu. Saya tidak melihat itunya gitu. Tapi kan kita selama 35 tahun memang tidak mempunyai akses untuk membaca surat-surat Kartini, Bu. Iya. Ya, jadi mungkin itu karena ada ya bahasa Jawanya diplesetkan, Bu. Soalnya kalau kita membaca surat Kartini kan menggugah semangat kita, Bu. Iya, iya. Kebebasan yang makanya dari itu. Ya, karena itu memang ya kebetulan saya di kelas juga mengajar penulisan ilmiah yang selalu diawali dengan membaca. Saya begitu getolnya untuk mempromosikan pada mahasiswa, baca gitu ya, sehingga imajinasinya muncul lalu jadi sebuah karya tulis gitu ya. Nah, budaya membaca, budaya literasi yang masih terasa kurang gitu ya, sehingga mereka juga tidak pernah para perempuan, kalian pernah baca buku tentang Kartini nggak? Enggak. Sehingga Kartini yang mereka terima, mereka pahami adalah Kartini yang ya karena dia ditetapkan sebagai hari nasional untuk diperingati, ya diperingati begitu saja. Tapi hakikatnya mungkin tidak. Ya, mungkin 95% orang Indonesia belum pernah baca surat-surat Kartini, Bu. Iya. Nah, tapi sekarang kan aksesnya sudah mulai dibuka ya Pak ya. Ada banyak sekali buku tentang Kartini yang bisa kita pahami, bisa kita baca sehingga menambah wawasan, sehingga apresiasi itu akan terbentuk bukan karena perayaan itu hura-hura gitu ya, make up, lipstick dan bukan gitu ya. Itu menurut saya terlalu kasihan gitu ya, kasihan gitu. Mereka hanya menghayati sebatas itu tentang Kartini. Di banyak tulisan Bu Lili, Kartini ditulis seperti objek yang bisa diajak komunikasi, Bu. Iya. Mungkin tidak hanya dengan Kartini, Pak. Oke. Dengan Tuhan saya juga begitu. Gitu. Sebenarnya saya ngefans sama Kartini ini, Bu. Kenapa, Pak? Ya, sebenarnya ngapa kok ngefans banget sama Kartini? Ya, mungkin bukan ngefans banget ya, Pak ya. Bukan ngefans banget. Mungkin karena ada ritual itu 21 April gitu ya. Mungkin juga bukan hanya 21 April. Ketika di Hari Ibu, ketika nyerempet perempuan, saya pasti akan
merespon gitu. Hari Ibu saya juga pernah mengajak teman-teman untuk, ayo perempuan, ayo bikin sesuatu deh, ya, ayo bikin puisi deh gitu. Waktu itu bersama teman-teman, ayo kita pameran puisi gitu. Ternyata ada bapak-bapak yang juga berminat gitu ya. Ketika bagaimana ibu itu dipersepsi oleh seorang bapak gitu. Tapi ketika kemudian saya berharap coba deh yang muda deh gitu ya, yang sudah tua mundur dulu deh, kalian coba bikin kegiatan-kegiatan yang berbau perempuan, bahkan mungkin penulisan buku para perempuan seperti Bu Ira kemarin itu juga sudah, para perempuan di ITB itu sudah bikin buku, bukan dalam arti bukan ingin eksklusif gitu ya Pak, itu tapi ya itu salah satu emansipasi, kesetaraan gitu, kesetaraan gender gitu ya. Itu menurut saya gitu ya. Jadi itu adalah bagian dari emansipasi yang bisa dibangun gitu ya, oleh para perempuan. Ngefans banget sebetulnya tidak juga gitu ya. Karena kemungkinan secara ini ada Maria Ibu Yesus dan ada Teresa dari Kalkuta gitu ya. Karena penderitaannya gitu. Nah, dan saya ingin lebih mengenal Sri Mulyani Indrawati gitu ya. Yang mungkin dia akan berbeda dengan ketiga orang yang menjadi inspirasi saya gitu ya. Kekuatan Sri Mulyani lah yang kemudian menjadi inspirasi saya gitu. Itu orang kuat banget gitu. Orang berani dan orang kuat gitu. Tapi akan berbeda dengan Teresa, akan berbeda dengan Kartini, akan berbeda dengan Maria, yang dia dengan lemah lembut gitu ya, dengan kelembutan gitu ya, dengan tidak dengan perjuangan yang harus dipublik gitu ya, tapi dia bisa tetap mereka bisa tetap domestik gitu ya. Artinya seperti Ibu Teresa itu dengan menjalankan kebiaraannya gitu, dengan pelayanan gitu. Ya itulah mungkin yang bukan berarti saya hanya ngefans pada Kartini, tidak gitu. Nah kedekatannya adalah seperti itu. Kemudian kalau Bapak tadi menanyakan Kartini seperti sebuah saya berkata-kata seperti sebuah objek gitu. Mungkin bukan hanya dengan Kartini. Ya, seringkali dengan Tuhan saya begitu gitu. Tuhan, saya pagi ini masak nasi goreng, sisa nasi kemarin gitu. Tapi rasanya nggak kalah loh sama nasi gorengnya Pak Karso. Apakah Tuhan mau ngincipi gitu ya? Jadi saya bersama Kartini, saya bersama Tuhan itu seperti teman gitu, seperti sahabat gitu. Sehingga saya juga merasa lebih dekat untuk berdialog gitu. Berdialog batin. Mungkin itu Pak ya. Bukan Kartini sebagai objek, tapi setiap kegiatan saya sehari-hari itu saya imajinasikan kedekatan spiritual gitu ya, kedekatan spiritual, karena tidak ada sesuatu yang kebetulan gitu di dalam saya menjalani detik demi detik gitu. Semua itu adalah sebuah relasi gitu ya. Kalau misalnya dengan Tuhan itu relasi, dengan Kartini itu relasi dengan nilai-nilainya gitu ya. Nilai-nilai yang disandang oleh Kartini gitu ya. Mungkin begitu Pak. Atau mungkin saya terlalu imajinatif juga. Saya juga nggak paham gitu ya. Seperti itu gitu ya. Ya, bahkan ketika di Hari Kartini tahun berapa itu saya juga membuat puisi tentang mengeluh pada Kartini gitu. Karena ada seorang tata cabi, saya nggak tahu itu mungkin pelacur ya Pak ya, yang kemudian mati karena dibunuh oleh pelanggannya di rumah kosnya gitu ya. Dia perempuan ya, perempuan kita bisa pandang, kadang-kadang setiap perempuan Indonesia merasa dia Kartini gitu. Tetapi ketika jiwanya bukan Kartini, apakah kita layak gitu ya, memberikan sandangan itu kepada perempuan Indonesia gitu ya. Sehingga mungkin sosok-sosok seperti Tata Cabi yang kemudian mati karena dia menjual dirinya, itu adalah menjadi pertanyaan buat saya gitu. Mungkin itu Kartini masa kini gitu ya.
Karena perjuangan hidup itu adalah apa namanya, untuk makin ke depan makin hanya untuk hal-hal yang bersifat praktis, fisik dan apa namanya, citra gitu ya. Nah, mungkin pencitraan itulah yang kemudian menggelisahkan saya gitu ya. Karena sekarang yang dibutuhkan dari seseorang atau dari lembaga itu adalah citra. Gitu. Di dalamnya nggak penting bagaimana gitu ya. Nah, itu yang selalu menggelisahkan saya. Ibu pernah malu pada Kartini berkali-kali. Ya. Mengapa, Bu? Ya. Apakah ini kesalahan pendidikan kita? Silakan. Sebenarnya itu mungkin saya akan mengatakan apa yang saya jelaskan nanti itu mungkin dalam posisi saya sebagai apresiator terhadap puisi saya sendiri gitu Pak ya. Jadi kayak otokritik gitu ya Pak. Saya akan bercerita begini. Sekarang itu zamannya sudah maju gitu. Saya bergerak di dunia pendidikan tinggi gitu ya. Kemudian penulisan atau publikasi ilmiah, ya, penelitian itu menjadi hal yang wajib dilakukan. Gitu. Tapi ketika saya merasa bahwa ya itu hanya untuk memenuhi hal-hal fisik saja gitu dari sebuah jabatan pendidikan tinggi gitu ya. Apakah itu untuk kenaikan pangkat, apakah itu untuk remunerasi, apakah itu untuk secara pribadi ya bagi penulisnya ya, bagi orangnya yang melakukan, tapi juga untuk lembaga itu adalah sebuah apa namanya credit point gitu ya. Ketika berapa artikel yang masuk di Scopus gitu ya Pak, itu menggelisahkan saya gitu. Ketika orang tidak pada hakikatnya bahwa saya melakukan penelitian, riset, karena riset ini dibutuhkan gitu ya. Dibutuhkan untuk pengembangan ilmu gitu ya. Untuk pengembangan, untuk dipersembahkan kepada ilmu gitu, untuk dipersembahkan kepada masyarakat. Nah, itu menjadi apa nih? Menjadi saya kok gitu ya gitu. Atau mungkin hanya untuk menyerap dana penelitian gitu. Itu menggelisahkan saya banget gitu ya. Menggelisahkan saya banget. Sehingga kemudian apa namanya? Kenapa semua itu harus muncul hanya karena label gitu ya. Hanya karena citra gitu ya. Apakah citra lembaga atau citra pribadi gitu. Nah, itulah yang kemudian saya bandingkan, saya merefleksi ke Kartini. Kartini itu hidup di masa yang seperti itu. Di masa yang dengan teknologi yang tidak canggih gitu ya. Dia menulis suratnya dengan tangan. Tetapi suratnya bisa sampai di negara Belanda gitu. Dan dibaca oleh ratu gitu ya, tulisan-tulisannya. Dan itu mendapatkan pujian gitu. Sedangkan kita yang sekarang dengan fasilitas yang sangat apa namanya maju gitu ya, dengan fasilitas yang sangat maju, kenapa terus kita hanya melakukan sesuatu hanya untuk pencitraan gitu, untuk hal-hal yang sifatnya fisik saja gitu ya, bukan untuk sesuatu yang hakikat persembahan hidup untuk melayani manusia lain. Gitu. Nah pada dasarnya kan kita hidup hanya untuk itu gitu. Kita hidup itu diutus gitu ya. Diutus oleh yang maha kuasa membawa misi untuk membantu orang gitu. Nah, tetapi ketika kita hanya melakukan hal fisik, nanti kalau tulisannya nggak sekian nggak bisa naik pangkat. Kalau tidak Scopus nanti tidak bisa masuk dan seterusnya dan seterusnya. Nanti tidak bisa dan buat saya itu alasan-alasan yang ya citra gitu ya Pak ya. Ketidakjujuran gitu ya. Bukan karena saya jujur, tetapi saya ingin lebih jujur gitu ya. Meskipun jujur itu sakit Pak, jujur itu sangat sakit. Ya, tetapi apa namanya? Ada kelegaan, ada seperti kita tidak punya masalah apa-apa, seperti transparansi gitu ya. Itu yang membuat saya selalu berusaha untuk seperti itu gitu ya. Jadi tidak menyimpan masalah
itu jangan disimpan, tapi keluarkan misalnya dalam bentuk puisi, keluarkan dalam bentuk karya seni, keluarkan dalam bentuk masalah penelitian gitu ya, dan publish itu gitu ya. Karena dengan dipublish itu mungkin bisa akan sedikit atau banyak mungkin akan menginspirasi orang lain gitu. Nah itu cara berbagi versi saya, cara berbagi gitu. Begitu. Oke. Terima kasih Bu Lili atas waktunya, sharingnya tentang Kartini. Jujur itu sakit, Pak. Ya jujur itu sakit. Jujur itu sakit, tapi jujur itu clearly, Pak. Jujur itu clearly gitu. Oke, Ibu sebentar lagi bisa join. Karena saya sudah Ya. Oh ya, bersama Pak Dedi. Iya. Pak, ada satu yang ingin saya katakan. Saya itu capek berbohong. Capek berbohong. Ketika saya di lembaga perguruan tinggi, untuk beberapa hal kita dipaksa untuk berbohong. Dan itu capek. Begitu Pak. Saya tunggu Mas Dendi Pak. Ini udah masuk beliaunya. Iya.